Selamat siang semuanya. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa terdengar dengan jelas suara saya? Bisa, Bapak. Oke, terima kasih. Kita sambil menunggu teman sebentar ya. Oke, bagi yang baru gabung tadi saya sudah share melalui si pen-nya bahan mentah latihan hari ini. Jadi bagi yang ingin langsung mempraktekkan ya Anda boleh buka file mentah tersebut. Nanti kita akan sama-sama membuat gitu ya. Sama-sama membuat pembahasan hari ini gitu ya. Oke, sudah 31 orang yang join. Ya, sebentar.
Oke, baik. Apakah si pennya sudah hadir nih? Halo? Si pennya sudah hadir? Mana? Suara Bapak putus-putus, Pak. Kalau sekarang gimana? Bagus? Masih? Bagus, Pak. Oke, kalau sekarang gimana? Udah bagus suaranya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oh, itu sudah dari tadi ya. Oke, baik. Si pennya sudah hadir nih, belum? Belum ya? Udah, Pak. Sudah. Oh ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pertama, anak-anakku sekalian, marilah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya, untuk sama-sama hadir dalam rangka kuliah pertemuan ke-13 ya, mata kuliah Sistem Informasi untuk mahasiswa-mahasiswi Stikes Alifah Padang program studi keperawatan ya kelas 7A. Ya betul ya. Baik, anakku sekalian, materi kita hari ini adalah sesuai dengan RPS ya. Itu adalah kita akan membahas tentang apa itu yang namanya sorting ya, pengurutan, lalu find ya, pencarian data, dan juga pembuatan grafik ya. Dan akan saya tambahkan satu materi, saya lupa ketika nyusun RPS, yaitu bagaimana cara memprint out Excel ya. Karena memprint out Excel sedikit berbeda dengan Word ya. Kalau Word bisa langsung di print out, kalau Excel tidak bisa. Ya, harus ditentukan dulu areanya. Nah, itu kira-kira pembahasan kita hari ini. Nah, kenapa saya memilihkan materi ini ya? Karena menurut saya ini cukup penting bagi Anda ke depan ya, ketika mengolah data untuk kebutuhan skripsi ya, seperti yang saya katakan minggu lalu, di pertemuan kemarin, bahwa ketika Anda mengolah data untuk skripsi, tentu saja Anda akan mengolah data terlebih dahulu menggunakan Excel. Sebelum mungkin Anda pindahkan ke aplikasi statistik seperti SPSS atau sejenisnya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya memilihkan materi ini. Yang kedua, kenapa saya memilihkan materi membuat grafik? Karena saya yakin di skripsi Anda nanti mungkin akan ada menampilkan grafik. Ya, grafik, terlebih lagi teman-teman di kesehatan, saya melihat skripsi maupun tesisnya itu selalu ada grafik di dalamnya. Ya, karena untuk mencari gap, mencari masalah, biasanya ditampilkan atau dijelaskan melalui grafik gitu ya. Misalnya contoh grafik kematian ibu dan anak gitu ya, grafik ya kematian disebabkan oleh penyakit A, penyakit B, atau grafik jumlah pasien gitu ya. Nah, jadi tentu saja hal ini perlu Anda kuasai gitu ya, untuk dalam hal pembuatan grafik ya. Oke, bisa dimengerti ya ininya apa namanya itu sasaran dan tujuan perkuliahan kita siang hari ini ya. Ya, seperti yang lalu juga pernah saya jelaskan bahwa bagi teman-teman yang sudah bisa, tentu saja anggap saja ini sebagai penambah wawasan, penambah knowledge,
ya. Namun bagi teman-teman yang memang belum bisa, ya bisa diperhatikan dengan baik, terutama bagi teman-teman yang mahasiswa yang ingin langsung mempraktekkan. Nah, mungkin itu lebih baik lagi, ya. Dan satu lagi nanti, jangan sungkan ataupun jangan sungkan ataupun malu untuk bertanya, gitu, ya. Seperti tugas yang lalu, ya. Saya nggak tahu nih, apakah memang semua sudah bisa, gitu ya, mengerjakan tugas yang saya berikan, atau bagaimana? Karena yang bertanya hanya satu orang, gitu ya. Hanya satu orang japri ke saya menanyakan, Pak, bagaimana cara membuat ini? Selebihnya tidak ada yang bertanya. Nah, itu saya nggak tahu nih, sudah bisa atau memang malu bertanya, akhirnya nanya ke teman. Tapi saya khawatir bukan nanya ke teman, malah mengcopy punya teman gitu. Nah, itu yang saya takutkan, gitu ya. Jadi nggak bisa. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan memang semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Ya. Oke, tadi saya juga sudah men-share bahan mentah untuk praktikum kita siang ini. Apakah pertama saya mau tanya dulu, ada nggak adik-adik teman-teman yang akan langsung mempraktekkan? Ada, Pak. Ada, oke. Ya, baik. Kalau ada, berarti memang yang ada silakan dibuka filenya, ya. Bagi yang tidak langsung mempraktekkan juga tidak apa-apa, mungkin keterbatasan ruang waktu, keterbatasan alat, ya. Tapi nanti mohon ketika ngerjain tugas, ngerjain gitu ya. Oke. Baik, saya akan coba untuk share screen praktikum kita pagi ini, siang hari ini. Ya. Oke, ini bahan mentahnya. Oke, adik-adik sekalian, apakah terlihat di layar? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Kita sama-sama mengerjakan gitu ya, apa yang saya sampaikan. Nanti kalau saya terlalu cepat dan Anda tertinggal mengikutinya, tolong interupsi aja langsung ya. Tidak apa-apa. Pak, ulang gitu ya. Atau saya belum mengerti gitu. Oke. Baik, pembahasan pertama ya. Kita akan masuk ke materi sorting atau pengurutan data. Nah, ini penting karena kalau data kita banyak ya, kita kadang-kadang ingin mensort, ingin mengurut supaya terurut gitu. Nah, bagaimana caranya di Excel? Nah, cara untuk mengurut di Excel atau mensort ya, istilahnya sort ya, sorting, pengurutan. Caranya adalah contoh. Misalnya di sini kan ada data sebaran pasien positif COVID-19 di Kota Padang ya, berdasarkan kecamatan dan jumlahnya. Lalu kita misalnya ingin mensorting data ini, ingin mengurut data ini berdasarkan kecamatan. Nah, maka caranya bagaimana? Cara pertama adalah Anda ranks dulu, ya, Anda blok dulu, Anda ranks semua data yang ingin disort. Seperti ini. Ya. Dan ingat, ketika Anda mensort, mengurut, itu jangan sampai misalnya contoh ya, Anda ingin mengurut data berdasarkan kecamatan. Tapi yang Anda sorot hanya kecamatannya saja. Wah, ini salah. Salah besar. Jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai seperti ini. Kenapa? Karena kalau yang diurut yang ini, yang Anda blok yang ini, berarti ini aja yang terurut. Data yang lain tidak. Itu berbahaya. Bisa salah data jadinya. Ngerti kan? Ya. Jadi kalau ingin mengurut data, kelompok data, ya semua data di-sort. Seperti ini. Nah, contoh gitu ya. Karena kalau misalnya nanti Anda mengurutnya ini saja, ya ini cuma ini yang terurut. Berarti data di sini jadi salah dong gitu. Ya, jadi itu jadi jangan sampai lupa untuk memblok atau menandai area yang akan kita sort, yang akan kita urut gitu ya. Nah, contoh. Sebenarnya pengurutan itu mudah ya, tidak sulit. Ya, hanya perlu pemahaman saja gitu ya. Nah, contoh kita akan blok ini. Bagi yang ingin ikut silakan di blok ini semua. Ya. Nah, setelah di blok, untuk mengurut itu ya, kita ambil menu data di sini. Data. Oke, ya, menu data.
sebentar ya, ini menu data ini sudah ya, diklik data. Lalu di sini ada menu sort and filter, kelompok menu sort and filter di sini. Nah, kita klik saja ini sort, mengurut. Nah, sort ya, mengurut ini sort. Ada ya, diklik sort. Nah, akan muncul jendela pengurutan seperti ini. Ya. Di layar Anda muncul nggak jendela sort? Sorry. Halo, terlihat nggak jendela sort di layar? Apa? Ada, Pak. Ada. Oke, saya takutnya karena beda jendela nggak terlihat. Oke. Setelah masuk ke sort, nah, yang pertama adalah seharusnya memang kita langsung sort by, diurut berdasarkan apa gitu. Di sini ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ini saya sarankan jangan berdasarkan ini. Ya, sulit kita menyortirnya. Jadi kita cancel dulu. Kita nggak jadi gitu ya. Kita klik saja di tengah. Yang harus Anda lakukan adalah menghilangkan ini centang di My Data Has Headers. Ini kan ada centangnya, dihilangkan. Nah, setelah My Data Has Header dihilangkan, ya, maka balik lagi ke sort by. Maka dia sort by-nya, pengurutan berdasarkan apanya, itu akan menjadi kolom. Kolom B, C, D, E, F, G. Nah, perhatikan, kita ingin mengurut berdasarkan kolom apa? Kolom B kan? Ya, ini lihat, apa namanya, kecamatan itu kolom B. Nah, kalau kita ingin berdasarkan kolom B, silahkan pilih kolom B. Oh, saya ingin mengurut berdasarkan kolom C, Pak. Ya, kolom C. Kolom D, Pak. Kolom D. Nah, untuk kasus ini, kita kan akan ingin mengurut berdasarkan kecamatan, berarti kolom B. Nah, pilih kolom B. Ini yang pertama. Ya. Lalu, sort on cell value. Nah, jadi yang sort on-nya itu semua yang diblok, gitu ya, tidak masalah. Berikutnya ini, order by. Nah, order by ini ada A to Z yang ascending ya, dari kecil ke besar, atau Z to A dari besar ke kecil. Itu terserah. Nah, misalnya saya ingin mengurut dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti pilih A to Z. Nah, setelah itu Anda klik OK. Nah, perhatikan, sekarang sudah terurut nih. Bungus di atas, Kuranji, Nanggalo, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Timur. Dan data pun ikut terurut sesuai dengan datanya masing-masing. Nah, ini cara pengurutan. Ya, cara pengurutan data di Excel. Ya, penting kalau data sudah banyak karena kadang-kadang kita ingin diurut gitu, ya. Baik, sampai di sini kira-kira paham? Paham, Pak. Oke, bagi yang mengerjakan ya, paham ya? Oke. Nanti seperti biasa videonya juga akan saya share sehingga kalau ada yang lupa bisa dibuka kembali video yang saya berikan. Oke. Itu tadi cara mengurut ya, cara mengurut. Oke, saya ulang sekali lagi lah ya bagi yang ini, bagi yang belum paham mungkin malu bertanya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk pengurutan itu pertama diblok dulu area yang akan diurut. Jadi jangan dari sini pula ya, jangan dari kecamatan ya. Itu susah ngurutnya nanti ini. Yang diurut tuh biasanya isi data, header enggak. Ini kan judul nih, judul header sih enggak pernah. Kalau mau mengurut tentu hanya datanya saja. Nah, di blok datanya saja. Lalu Anda klik menu data, lalu sort. Nah, nanti hilangkan my data headers, lalu sort by kolom B. Ya kan, ini kan kolom B. Nah, mau besar ke kecil atau kecil ke besar, pilih di order. Nah, saya pingin kecil ke besar. Oke. Nah, ini bungus ya. Sudah terurut nih, sudah terurut. Oke, sudah terurut. Ya, baik. Itu adalah teknis pengurutan data. Ya, jadi kalau banyak ya blok semua gitu ya. Kalau mengolah data statistik ya biasanya memang datanya ada ratusan gitu ya, ada ratusan pasien, misalnya kita sort gitu ya. Oke, berikut materi yang kedua untuk siang ini ya.
adalah menu pencarian data atau find. Nah, ini juga cukup mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Caranya sebetulnya cara paling cepat untuk mencari data ya, itu Anda cukup klik saja Ctrl F di keyboard. Nah, Ctrl F di keyboard ya, maka akan muncul nih menu find and replace. Artinya menemukan dan mengganti. Jadi Anda dua, ada hanya menemukan, yang kedua bisa mengganti data. Nah, gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh gitu ya, ini contoh. Nah, itu kalau melalui keyboard, cara cepatnya yaitu dengan menekan Ctrl F ya, find ya, Ctrl F di keyboard. Ctrl F berbarengan gitu. Maka dia bisa digunakan untuk pencarian data. Nah, di sini ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pencarian, yang kedua adalah mengganti data. Oke, kita pencarian dulu. Misalnya data banyak. Ini misalnya data banyak nih. Anda ingin mencari kecamatan Nanggalo. Nah, Anda tinggal ketik saja di find word ini. Nanggalo. Nah, Anda klik find next atau enter, dia akan menuju ke Nanggalo. Nah, ini Nanggalo. Nah, Anda klik find lagi, ya tidak ada karena hanya ada satu data Nanggalo. Nah, gitu. Tapi berbeda ketika Anda mencari data angka 10 misalnya. Mana aja sih yang pernah 10 orang gitu. Nah, ketik 10, klik find next. Nah, ada satu nih 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10, 5, 10 gitu ya. Nah, ini akan mencari semua data yang 10. Nah, jadi data yang dicari tergantung banyak data yang kita cari. Jadi klik saja find next gitu ya, terus. Nah, gitu. Nah, itu adalah menu pencarian find gitu ya, refresh. Jadi mudah, contoh ya, Anda tekan saja Ctrl F, muncul find and replace. Cari aja data yang mau dicari. Misalnya Kuranji. Klik find next, dia akan menuju ke Kuranji selnya langsung. Itu menu pencarian. Di sini tidak terasa karena data sedikit. Tapi ketika Anda mengolah data yang cukup banyak, ya daripada nyari satu-satu kan mending seperti itu pencariannya cepat. Oke, itu menu find atau pencarian. Yang kedua, di sini ada menu replace ya. Nih, replace, tab kedua replace. Ini untuk apa ya? Ini untuk mengganti data secara cepat. Ya, contoh, di sini ada angka 10 ya. Misal ini ya. Di sini ada angka 10. Ternyata itu salah. Seharusnya 100. Jadi semua yang angka 10 harusnya 100 gitu misalnya. Ya, ini misal ya. Anda ingin mengganti semua angka 10 menjadi 100. Ya, maka Anda klik tab replace, lalu find word. Find word-nya 10. Ya kan? Lalu replace with. Diganti dengan apa? Dengan 100 misalnya. Contoh, daripada satu-satu kan lama. Kalau banyak. Nah, setelah itu Anda cukup klik replace all. Perhatikan ya. Nah, all done ya. We made 6 replace. Kami mengerjakan 6 penggantian. Perhatikan, semua datanya menjadi 100 ya, angka 10. Nah, gitu. Ini replace itu penggantian data secara cepat. Tapi ingat, hati-hati menggunakan menu ini. Ya, jangan sampai data yang tidak ingin diganti jadi terganti gitu. Nah, ya hati-hati. Ini kan cara cepat mengganti data. Ya, oke, kita balikan lagi misalnya dari 100 menjadi 10. Oke, replace all. Nah, ini replace all, maka jadi 10 lagi. Ya. Tapi kalau nggak ingin cepat, nggak ingin semua, bisa juga. Ya, misalnya berapa ya? Angka 15 deh. Ini kita ganti menjadi 150. Ya. Tapi tidak ingin semua kayak tadi. Bisa satu-satu. Misalnya ini, replace dulu. Ya, nah, tidak ada yang sama katanya. Karena kenapa?
ya. Karena kita sedang berada di sel ini, ya 10. Nah, ini replace. Nah, ini berganti dia jadi 150 ya. Sekarang 15 lagi. Ganti apa enggak? Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Find lagi. Oh ya, find next. Cari lagi. Nah, kalau ini ganti, baru replace. Itu satu-satu. Ya, tapi ini orang jarang ya. Orang jarang menggunakan menggunakan menu ini. Orang biasanya langsung saja ya, yang ingin 150 jadi 15 gitu ya, langsung aja replace all. Nah, biasanya kayak gitu. Ini adalah bagaimana caranya kita melakukan pencarian data dan penggantian data. Ya, mungkin saja Anda akan membutuhkan ini untuk editorial pada saat pengolahan data. Karena kalau nyari satu-satu rumit ya, lama ya. Kebetulan ini datanya sedikit. Kalau datanya banyak bagaimana? Oke, ya. Itu adalah find and replace ya, find and replace, pencarian dan penggantian data. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan grafik ya. Kita akan membuat grafik ya, grafik untuk sebaran ini gitu ya. Nah, untuk membuat grafik sama halnya dengan pengurutan tadi ya, diawali dengan kita memblok atau merank area yang akan dibuat grafik, dan di sini harus hati-hati ya. Kalau tadi ketika ingin mengurut, kita kan hanya isi data saja yang kita blok. Ini waktu ingin mengurut. Nah, kalau ingin membuat grafik, ya, kita harus juga memblok untuk headernya. Sekarang begini, grafik itu kan terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya, grafik terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya yang akan jadi sumbu X ya, yang sumbu datar itu adalah bulan. Sedangkan yang akan jadi sumbu Y adalah kecamatan. Maka Anda harus memblok dari sini. Nah, ini yang Anda blok. Jadi ini bulannya, ini kecamatannya. Dan Anda tidak boleh memblok dari sini. Nah, ini blok yang salah. Akan kacau grafiknya. Karena dia membaca 2 baris bulan nih. Ini bulan, ini ada bulan. Di sini ada kata bulan ya. Sedangkan di sini ada kecamatan, ada baris kosong juga. Ya, ini akan jadi salah. Jadi kuncinya adalah ketika membuat data dasar, kan kalau mau bikin grafik itu kan kita bikin data dasarnya dulu, bikin tabelnya dulu. Nah, ketika membuat tabel, bikin tabel yang hanya 2 baris saja. Ya, tapi kalau ingin bagus memang seperti ini, tapi harus cara membloknya harus benar gitu. Jadi ini yang salah. Grafik akan ngawur nanti jadinya. Yang benar itu adalah dari sini. Nah, jadi terblok bulan dan kecamatan. Ini data kosong bagaimana, Pak? Biarkan saja, tidak apa-apa, tidak akan berpengaruh. Ya, malah kalau di sini ada kecamatan, ini juga akan ngawur nanti nih. Misalnya Anda bikin kayak gini. Ini bloknya, ini akan ngawur nih. Ini kecamatan ini apa nih gitu. Ya, bukan data. Nah, ini salah ya. Jadi kita harus membuat di sini. Nah, sini. Jadi ini seperti inilah yang buat. Memang kalau data mentah itu cukup kayak gini aja. Ya, bahkan ada juga yang bikin memang nggak perlu pakai judul deh katanya. Gini aja lah gitu ya. Nah, gini aja gitu. Karena dia takut salah. Nanti judulnya bikin belakangan gitu. Boleh gitu ya. Boleh saja. Jadi kalau kayak gini kan kita tahu, oh ini aja yang diblok. Pasti nggak salah kan? Gitu. Tapi kalau memakai judul kayak gini, nah kita khawatirnya kalau orang yang masih baru-baru membloknya dari sini, ini akan salah.
gitu ya. Nah, jadi pembuatan grafik itu juga ditentukan dengan pembuatan tabel dasarnya. Ya, gitu tabel dasar. Oke. Jadi yang benar di sini ya. Sini. Bikin grafik pun tidak sulit kok ya. Sini. Nah, gitu ya. Sudah diblok semuanya. Lalu Anda pilih untuk membuat grafik, pilih menu insert. Ya kan? Menu insert. Lalu ketika menu insert di sini perhatikan Anda cari yang kan ini ada tables, illustration, add-ins, ada chart. Nah, chart itu artinya grafik. Nah, namun saya nggak tahu ya apakah sama tampilan kita karena maaf kebetulan saya menggunakan Office terbaru yang namanya Office 365. Nah, adik-adik mahasiswa saya kurang tahu nih Office berapa gitu ya. Dan sama nggak tampilannya dengan saya gitu. Oke, kalau sama tampilannya. Atau ketemu nggak menu chart di sini? Belum. Gimana ada? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau di Office 365 yang saya punya, itu ada menu yang namanya recommended chart. Jadi artinya grafik yang direkomendasikan gitu. Nah, tapi sebenarnya tanpa ini pun Anda bisa milih di sini. Milih jenis yang mana silahkan gitu ya. Mana yang Anda sukai gitu. Nah, ya mana yang Anda sukai silahkan dipilih. Ada di chart di sini ya. Atau mau yang lain. Ya, ini lain ya. Mana yang lain gitu ya. Nah, kan jenis grafik itu banyak. Ini kan yang ada yang batang, ada yang lain ya. Ada yang lain lah ya. Nah, tapi kalau di Office 365 dia punya menu recommended chart. Jadi kita bisa klik recommended chart. Nah, dikasih rekomendasi. Nah, ini kira-kira chart yang paling ideal gitu ya. Chart yang paling ideal untuk chart untuk untuk grafik kita gitu ya. Nah, ini yang paling ideal katanya gitu. Nah, oke, misal saya pilih yang saran pertama. Grafik batang namanya. Ya, grafik batang, ya saya klik saja oke. Nah, maka muncul grafik kan. Nah, ya, sudah ada nih. Kecamatan Bungus ya. Nah, yang biru ini bulan Juni, berarti dia bulan Juni 10. Bulan Juli 15, bulan Agustus 20, bulan September 30, bulan Oktober 25. Itu untuk Bungus pada bulan Juni. Nah, bulan Juni, Juli, Agustus. Untuk Kuranji ini gitu. Nah, jadi ini yang jadi sumbu X-nya adalah kecamatan. Nah, bisa saja misalnya Anda ganti tipenya menjadi yang ini, yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini sumbu X-nya adalah bulan. Gitu ya. Nah, ini bulan. Kalau tadi kan kecamatan, nah, terserah mana yang mau Anda inginkan. Nah, misalnya contoh yang kecamatan aja deh, yang jadi sumbu X-nya. Ya, boleh. Gitu. Ini. Nah, ya. Nah, setelah jadi chart, ini kan tinggal klik tahan, geser ke bawah aja gitu. Supaya rapi. Nah, gitu. Ya, ini. Kayak gini. Ya. Nah, sudah jadi chart, sudah jadi sebuah grafik, ya. Oke, pakai judul Pak gimana ya? Ini kan ada chart detail. Anda tinggal klik saja di chart detail di sini. Kan diklik chart detail ya ini. Klik chart detail, klik di tengah-tengahnya. Ya udah tinggal diedit aja. Terus misalnya apa nih? Grafik pasien positif COVID-19. Ya, ini boleh di-enter ya. Kota Padang. Misalnya gitu. Ya sama lah dengan menu yang kemarin ya. Bisa diganti jenis hurufnya, bisa dikecilkan gitu ya. Bisa ditebalkan gitu. Nah,
Seperti itu sudah jadi grafik. Ya. Nah, jadi nanti grafik ini tentu saja bisa Anda pindah ke Word. Biasanya kan kita ngetik ini di Word ya, di bab 1, di latar belakang gitu ya. Nah, di latar belakang itu, latar belakang masalah ya yang satu-satu itu biasanya akan diminta oleh pembimbing menggunakan grafik dalam menjelaskan data. Ya, nggak mesti di bab 1 sih ya, bab berapapun boleh, tapi biasanya di latar belakang kita akan diminta untuk membuat gambaran melalui grafik gitu. Ya, nah ini bisa Anda pindah. Cara pindah ke Word bagaimana, Pak? Ya, cukup diklik saja grafiknya. Lalu Anda Ctrl C, Anda copy, ya buka Word, Ctrl paste gitu. Ya. Kita coba lah ya. Saya coba ini, saya klik datanya ini grafiknya. Kita Ctrl C. Ini sebentar saya buka Word dulu. Ya, saya buka Word. Tapi saya stop share dulu ya, biar kelihatan Word-nya. Nah, ini Word saya. Ini Word saya udah kelihatan Word-nya ya. Sudah? Tinggal Ctrl paste. Ctrl V. Nah, ini. Ctrl V ya. Nah, grafik sudah pindah ke Word. Makanya biasanya kan bikin tuh grafik satu-satu. Nah, biasanya kayak gitu kan dalam Excel gitu. Dalam bikin latihan. Nah, itu bisa langsung dipindah ke Word. Ini kalau dibikin di Word ini babak belur ini, walaupun ada fasilitasnya gitu. Agak sulit gitu ya. Agak sulit, tidak secepat kita membuat di Excel. Nah, gitu ya. Ini agak susah kalau kita buat di di Word ya. Memang di Word juga ada sih di menu insert ya, misalnya grafik gitu. Nah, ini chart ya. Nah, cuma tidak seideal bikin di Excel ya. Karena kenapa? Karena Excel itu kan ada pengolahan datanya. Ya, kita kan ngolah data di Excel gitu ya. Siapa tahu ada penjumlahan, pengurangan di sini gitu ya. Nah, itu kira-kira sebentar. Kita kembali ke Excel lagi. Oke. Nah, ini adalah pembuatan grafik ya. Mungkin bisa saja sih ini dirapihkan di merge gitu ya. Ininya tabelnya kita rapikan gitu ya biar bagus datanya. Ya. Ini tebalkan, kasih warna misalnya, terus ini kita kasih border ya, kayak kemarin kan ya ini. Nah, kenapa saya belakangan mengedit ya supaya tidak salah waktu memblok tadi ya, gitu. Ini kan pelajaran kemarin nih, ini pelajaran kemarin. Nah, hati-hati ketika kita membuat edit ini ya, ini kecamatan ini jangan sampai di merge. Kalau kemarin kan kita merge ya. Nah, jangan sampai di merge ya. Kita cukup tengahkan aja, terus mungkin garis tengahnya dihilangkan. Ini pelajaran kemarin. Kenapa saya cepat saja? Karena ini pelajaran kemarin ya gitu. Ya. Ini bisa diulang kembali cara-caranya. Ya. Ini misal ya, misal kita kan udah lebih rapi lah ya. Semua bisa kita pindah, Pak, bisa nggak semuanya ini saya pindah ke Word? Ya bisa saja, di blok aja gitu ya. Jadi ini kan juga bisa pindah ke Word nih hasil ini. Oke, saya pindahkan ke Word gitu ya. Saya juga mana nih Word saya nih. Nah, jadi kan ininya sudah nih grafiknya. Ya. Nah, ini udah bisa pindah. Nah, cuman posisinya beda ya, kita pindahin aja ini. Pindahkan saja. Sorry. Ke bawah.
Nah, kan gitu. Bisa aja gitu ya. Ini kan jadi bab 1. Untuk memindahkan dari Excel ke Word cukup di ranks, lalu di Ctrl C, copy seperti biasa, Ctrl paste di Word. Ya. Itu adalah bagaimana caranya kita membuat grafik di Excel. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa kira-kira semua ya? Halo? Sudah mengerti semuanya? Nggak ada yang jawab ya? Sudah mengerti kah? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Berikutnya, yang terakhir ya, Ya, karena Anda cepat mengerti sepertinya, jadi bisa cepat juga kita menjelaskan ya. Yang terakhir adalah bagaimana cara memprint out ya, di Excel. Nah, Excel itu berbeda dengan Word. Kalau di Word kita ingin memprint, bisa langsung aja kasih menu file print. Ya, bisa aja langsung kasih menu file print begitu. Ya. Bisa aja pakai menu file print. Ya. Seperti apa namanya? Di Word. Tapi kalau di Excel itu memang sih kalau datanya sedikit seperti ini bisa langsung di file print gitu ya. Bisa langsung terlihat terprint out gitu. Ya. Bisa langsung terlihat terprint out gitu. Ya, bisa langsung terlihat terprint out. Tapi kalau datanya banyak, biasanya kita harus membuat ranks dulu gitu. Ya, membuat ranks yang akan dicetak. Ini kenapa kalau saya klik file print itu langsung bisa ya, karena datanya memang hanya satu halaman. Data sedikit. Tapi kalau data dalam banyak, itu kita harus memprintnya itu. Nah, cara membaginya itu adalah dengan menentukan area printnya. Cara menentukan area print itu adalah kita blok dulu area yang akan kita print out. Misalnya ini. Nah, sampai di sini. Jadi kita blok dulu. Kita blok, kita kasih area yang akan kita print. Nah, begini. Nah, setelah itu kita klik menu page layout. Ini ada menu page layout. Lalu di sini ada menu print area. Nah, diklik print area, baru di set print area. Nah, maka yang akan terprint out hanya area ini saja. Nah, ya, contoh kita lihat klik file print. Nah, ini saja. Sorry. Maaf. Ini contoh ya, misalnya contoh gini. Saya ulangi. Misalnya yang hanya akan di print itu hanya tabel saja. Kita klik tabelnya dulu. Lalu klik menu page layout, lalu print area, lalu set print area. Nah, nanti yang akan terprint itu hanya tabelnya saja. File print. Nah, gitu. Bisa menentukan areanya saja. Ya, kalau di Word kan langsung semua terprint. Kalau di Excel kita bisa menentukan area mana yang mau di print. Oh, saya nggak mau ada grafik ini aja, boleh ini aja. Tapi kalau misalnya hanya grafik saja, ya di blok grafiknya saja gitu. Area grafiknya aja nih. Nah, ya. Misalnya print area. Nah, ini grafiknya saja gitu. Nah, kalau ingin semuanya tentu seperti tadi saja ya. Kalau ingin semuanya tentu Anda bisa memblok semuanya ya.
Bisa Anda blok semuanya. Ya, ini semuanya berarti gitu ya. Nah, itu adalah cara memprint out di Excel. Jadi bisa Anda memilih areanya gitu. Jadi area yang mau di print yang mana. Jadi kan kalau di Excel itu kadang-kadang data kita itu kan panjang sampai berapa puluh kolom ke kanan gitu. Itu kan nggak mungkin di print semua. Tidak muat di printer. Jadi kita bagi memprintnya. Jadi cara membaginya adalah kita blok dulu datanya. Kita blok dulu datanya yang mau di print, klik menu page layout, kita klik print area, lalu klik set print area. Nah, maka yang akan terprint adalah area yang kita tandai saja. Di file print kita lihat. Ya kalau cara printernya sama sih, klik aja print gitu ya, nanti masuk di printer. Nah, itu ya. Itu adalah cara kita memprint out di Excel, bisa membagi. Nah, kalau di Word nggak bisa. Kalau di Word itu ya per halaman kan, halaman saja. Tapi satu halaman tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Nah, ini kelebihan di Excel. Baik, anak-anakku sekalian, mahasiswa, itu penjelasan tentang bagaimana cara memprint out di Microsoft Excel. Ya, kira-kira bisa dimengerti? Pak. Ya. Bisa. Siapa Pak, yang nanya? ini Rinto, Pak. Ya, Rinto, silakan Rinto. Punya Rinto ini yang apanya nih, Pak, nggak bisa dikasih di tengah, Pak. Kayak judulnya ini sama bulan ini. Judul sama bulan. Iya, Pak. Ya, coba perhatikan di layar saya. Yang ini maksudnya. Mau dikasih Gimana? Halo? Itu judulnya dikasih di tengah, Pak. Ya, ya. Caranya begini, Rinto. Perhatikan saya. Ya. Ini saya kembalikan ke awal ya. Saya kembalikan ke awal. Ini kan sebenarnya yang kemarin ya. Saya kembalikan dulu ke awal semuanya. Awalnya seperti ini kan? Ya. Ya, betul. Iya, Ya, Pak. ya. Oh ya, mikrofon kamu nggak usah dimatiin deh, biar bisa komunikasinya lancar. Awalnya kayak gini kan? Iya, Pak. Ya. Cara membuat ke tengah itu, ini yang sebaran data ini di blok dari B3 sampai ke G3. Seperti ini. Oh, aku blok semua. Sudah? Sudah, Pak. Nah, lalu klik tombol Merge and Center. Nah, satu baris baru kan? Dia tidak bisa semua. Memang harus satu-satu. Klik sini, geser. Nah, gini. Nah, setengah ya. Jadi kalau kenapa harus Merge and Center? Karena merge itu kan menggabung. Jadi menggabung kolom. Lalu diketengahkan. Berbeda dengan yang bulan Juni ini. Ini jangan di merge. Ini aja. Nah, alignment aja gitu yang dimainkan. Gitu ya. Gitu ya, Rinto, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, karena dia menggabung sel. Jadi makanya merge and center ya. Merge itu menggabung. Tapi kalau hanya satu kolom nggak perlu ya. Mainkan aja ini, mainkan nih. Sama nih dengan kecamatan, kalau ingin di tengah-tengah itu merge juga tuh. Kayak gini. Nah, nanti pilih yang ini tengah-tengahnya. Nah, gitu. Ya, kayak gini. Oke, ya. Gimana Rinto, bisa dimengerti? Satu lagi, Pak. Ya, boleh. Silakan. Mungkin Yang juga ini, ada teman lain yang sama yang pertanyaannya. Ya, silakan. yang di tabel ini, Pak, di tabel grafik tadi, tulisan sama kuning dia nggak kayak punya Bapak itu, Pak. Ini, Pak. Kenapa? Aduh, suara Anda terputus-putus ya. Kenapa? Tulisan untuk di tabel ini, Pak, kayak tabel kecamatan, nama kecamatan ini kan, Pak, harusnya dia kayak punya Bapak tuh lurus, ini enggak dia. Oh, ini ya, dia apa tempang-tempang. Yang ini ya, yang Bungus, Kuranji, Nanggalo itu nggak bagus gitu. Wah, mati ya. Gimana Rinto? Maaf, yang lain masih bisa.
Oke, Rinto. Maaf, ini punya Anda yang nggak rapi itu yang bungus ini ya, bungus, Kuranji, Nanggalo gitu ya? Iya Pak, ini dia Miring ya? tulisannya Pak. Ya, desainnya itu memang berbeda. Memang caranya adalah, cara pertama itu adalah kalau ada yang seperti itu, ya mungkin karena office kita berbeda, itu kelebihan Office 365, dia bisa langsung merapikan, tapi nggak apa-apa, itu bisa dirapikan. Caranya, langkah pertama itu adalah, coba Anda klik grafiknya, diklik grafiknya, ada grafik, lalu Anda besarkan areanya. Coba, itu pasti akan lebih rapi. Bisa? Sama Pak. Hah? Tetap sama. Tetap sama. Coba lihat ini saya. Oh, itu kan, oh ya, itu jenis grafiknya beda yang kita pakai. Beda template. Tapi itu bisa ya karena itu memang apa ya? Memang beda template. Rinto bisa mencari di sini sebenarnya ya. Klik aja ininya, grafiknya. Lalu di insert grafik ini ya. Di sini ada layout yang bisa dipakai gitu di sini. Kan misalnya kolom. Nah, kolom itu kolom yang mana gitu. Ya. Langkah kedua juga caranya bisa juga dengan mengecilkan teks ini. Teks ini bisa dikecilkan menjadi 8 misalnya. Itu akan menjadi ininya. Tapi sebetulnya itu saya rasa layout aja. Apa namanya itu, pilihan dari jenis grafiknya. Berarti tidak berpengaruh kan Pak? Tidak berpengaruh kalau misalnya dia begini juga tulisannya Pak. Oh enggak, kan grafiknya pembacaan grafik tetap sama. Itu hanya layout saja. Ininya dikelompokkan jadi satu kan, Juni, Juli, Agustusnya gitu ya. Pakai title itu nggak masalah. Yang penting itu adalah pembacaan grafik sama gitu, bahwa Juni, Juli itu ya ini. Oke Rinto ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Baik, anakku sekalian, yang lain ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa untuk isi menu, sorry. Absen di menu chat ya. Jangan lupa absensi di menu chat. Oke, baik. Saya rasa apabila tidak ada pertanyaan, ya, kita sudahi pertemuan kita hari ini, ya. Namun ketika nanti mengerjakan tugas, saya akan memberikan tugas mirip seperti ini, tapi yang lain ya. Saya akan silakan bertanya di grup WhatsApp langsung, atau bukan grup, sorry, ke saya langsung di WA, karena kita tidak ada grupnya ya. Selalu melalui Sipen, silakan ditanyakan ya. Terus saya lihat juga ini yang absensi di chat, mungkin karena tadi saya terputus ya. Itu hanya baru 17 orang, jadi silahkan kembali menuliskan nama dan nomor BP-nya ya, NIM-nya, silahkan. Karena saya tadi terputus sehingga tidak terekam sepertinya itu ya. Yang gabung kita hari ini ada 40 orang, mestinya ada 40 mahasiswa yang mengisi absen. Baik, sebelum ditutup sebelum saya tutup pertemuannya, sekali lagi jangan lupa untuk isi nama dan nomor BP di chat ya. Sudah semua ngisi? Oke, saya rasa sudah semua ya. Artinya yang mendengarkan saya saat ini tentu tahu bahwa harus
harus mengisi chat ya, absensi di chat. Tapi bagi yang tidak tentu tidak tahu dia ya kalau tidak memperhatikan. Makanya yang akan saya anggap absen, yang anggap hadir adalah yang menulis di chat ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya rasa cukup sekian pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan, jangan sungkan untuk bertanya langsung ke saya melalui WhatsApp ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat beristirahat. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama ya. Ya, untuk Sipen nanti jangan lupa kabari saya pertemuan berikut ya, hari apa ya. Saya karena banyak jam mengajar kadang suka lupa. Oke, Sipen ya. Oke, baik. Anda sudah saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Oke, sampai ketemu.